Halo semuanya, selamat datang di channel IPL Movie One. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Hyundai adalah film dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Yoon Jae-kyun. Film ini merupakan film tentang bencana yang pertama kali diproduksi di Korea Selatan dan menarik banyak penonton. Film ini menceritakan tentang terjadinya tsunami besar di Korea. Nah, bagaimana cerita lengkap dari film ini? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan seseorang pelaut yang tertimpa perangkap ikan di sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Ternyata kejadian itu terjadi saat terjadi tsunami Aceh pada tahun 2004. Di kapal itu juga ada seseorang pemuda bernama Mansik yang terus berusaha menyelamatkan pelaut tadi. Sayangnya saat bantuan tiba dan saat Mansik diangkat ke helikopter, gelombang yang sangat tinggi dan besar menerjang dan mereka terpaksa meninggalkan pria tadi bersama kapalnya yang digulung ombak. Ternyata pria yang tertimpa perangkap ikan dan tidak terselamatkan tadi mempunyai seorang anak perempuan yang sudah menunggu kabar darinya. Dan sayangnya dia tidak bisa lagi bertemu dengan sang ayah. Namun sebelum si pria tadi meninggal, dia sempat berpesan meminta tolong pada Mansik untuk menjaga putrinya saat dia sudah tidak ada. Scene berlanjut ke 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009 di pantai Hyundai di Korea Selatan. Pantai indah ini adalah salah satu pantai terkenal di pusat yang selalu ramai pengunjung terutama turis lokal dan mancanegara. Pantai ini terletak di desa nelayan dan perumahan elit dengan gedung-gedung yang sangat tinggi. Mansik dan Yoonhee, anak dari pria yang meninggal 5 tahun lalu, ternyata mereka tinggal di desa nelayan di sana. Mansik adalah seseorang duda dengan seseorang anak laki-laki. Istrinya pergi meninggalkannya. Saat itu Mansik mendapat kabar kalau Yoonhee sedang bertengkar dengan seseorang, dan itu ternyata adalah ibu dari Mansik. Mereka terus bertengkar walaupun sudah berusaha direda. Ternyata desa nelayan di sana akan dijadikan sebagai daerah elit oleh pamannya Mansik yang telah sukses. Tapi pastinya orang-orang di desa tidak setuju dengan rencana itu dan menentangnya. Scene berpindah ke seseorang profesor bernama Kim Hui. Ia menyampaikan penemuannya tentang gerakan lempeng benua di daerah Jepang yang pergerakannya mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Aceh pada tahun 2004. Profesor ini adalah mantan suami dari seseorang pemilik kapal pesiar yang sedang merencanakan unveiling. Profesor Kim ini memperkirakan bahwa Korea akan diterjang tsunami besar akibat gempa yang terjadi di Jepang. Scene berpindah kepada gadis muda yang sedang berjemur di pantai. Mereka dihampiri oleh 3 pemuda dan mengajak mereka untuk naik ke kapal pesiar. Ternyata ketiga pemuda tadi adalah anak-anak orang kaya dan sedang berlibur di sana. Orang yang sebelumnya berusaha melerai pertengkaran Yoonhee dan ibu Mansik, dia bernama Donsun. Ternyata dia sering melakukan hal aneh. Ia memanfaatkan anak Mansik untuk meminta-minta. Dia mendanai anak Mansik seperti orang cacat, dan dia sendiri menyamar sebagai orang buta. Dan mereka kemudian meminta-minta kepada para turis di jalanan. Mereka bertemu dengan mantan istri Profesor Kim dan anaknya. Dan tanpa disangka, si anak itu merasa kasihan dan memberikan uang yang banyak untuk mereka. Kembali ke kapal pesiar, salah satu gadis di sana sebenarnya tidak suka dengan ketiga pemuda yang mengajak mereka. Karena pemuda-pemuda itu hanya bisa sombong. Dia akhirnya keluar kapal dan merokok. Saat akan menyalakan rokoknya, api yang menyala terlalu besar, menyebabkan dia kaget dan jatuh tercebur ke lautan. Untungnya di sana kebetulan ada seseorang penjaga pantai yang kemudian segera menyelamatkannya. Tapi saat diberi nafas buatan, entah kenapa dia malah menggigit bibir si penjaga pantai. Di tempat lain, Profesor Kim melihat data yang menunjukkan gempa semakin terjadi berangsur-angsur semakin besar di Jepang. Sebenarnya Profesor Kim sudah menyampaikan penemuannya ini kepada pemerintah setempat. Namun perkataannya tidak dianggap serius oleh pemerintah.
dan dengan sehubungannya dengan adanya event penting yang diadakan. Di film ini diceritakan kalau sebenarnya Yoon-hye sudah menyukai Man-sik sejak SMA. Namun Man-sik tidak menyadarinya dan malah menikah dengan wanita lain. Lalu setelah selama ini dia memenuhi wasiat ayah Yoon-hye untuk menjaga Yoon-hye, Man-sik pun memberanikan diri melamar Yoon-hye. Namun ternyata Yoon-hye tak langsung menjawabnya dan malah bilang kalau besok ada kain merah yang terpasang di kapal, berarti dia menerima lamaran Man-sik. Tapi kalau tidak ada, berarti dia menolaknya. Padahal sudah terlihat bahwa Yoon-hye masih menyukai Man-sik sampai sekarang. Namun ketika Yoon-hye didatangi Dong-sun, dan di sana Dong-sun bilang kalau Man-sik adalah penyebab ayahnya meninggal. Mendengarnya Yoon-hye jadi bimbang dan akhirnya tidak menerima lamaran Man-sik. Benar saja, paginya Man-sik tidak melihat adanya kain merah yang ada di kapal. Yoon-hye yang sangat kaget dengan informasi itu, kemudian pergi ke tengah lautan, menggunakan kapal untuk menenangkan diri. Saat Man-sik akan kembali ke rumah, Dong-su datang dan bilang kalau dia sudah memberitahu Yoon-hye tentang kejadian yang terjadi di malam ayahnya meninggal. Mendengar hal itu, Man-sik menjadi marah dan kemudian dia memukuli Dong-su. Saat itu tiba-tiba terjadi hal aneh. Ratusan burung terbang memenuhi langit. Saat itulah ternyata event yang direncanakan dibatalkan karena ancaman tsunami. Namun tetap saja pihak penyelenggara event tetap bersikeras dan tidak menanggapi omongan Profesor Kim. Benar saja, terjadi gempa besar dan terlihat gelombang tsunami yang jaraknya tidak jauh datang dari arah Jepang. Yoon-hye dan Man-sik yang saat itu berada di pantai segera berusaha menyelamatkan diri bersama orang-orang yang ada di pantai. Di tempat lain, Profesor Kim saat itu berusaha menyelamatkan anaknya yang sedang ada di apartemen sendirian. Semua tempat terhempas gelombang tsunami dan semua orang panik. Ibu dan anak Man-sik beserta Dong-sun saat itu sedang menuju ke pemandian air panas dan sedang ada di sebuah jembatan penghubung. Mereka berlari berusaha menyelamatkan diri saat gelombang tsunami akhirnya menerjang mereka juga. Dong-su ternyata selamat dari terjangan gelombang. Namun seperti biasa, betapa bodohnya dia. Ia malah menyalakan rokok di situasi seperti ini. Pemantik apinya yang error dan membuatnya dia kaget dan melemparnya. Ternyata korek api itu jatuh di bawah kapal kontainer yang nyangkut di jembatan akibat terjangan gelombang. Api dari pemantik rokok akhirnya menyambar minyak yang tumpah dari kapal kontainer dan menyebabkan ledakan hingga bagian-bagian kapal terlempar ke sana kemari. Scene berpindah ke penjaga pantai yang berusaha menyelamatkan para gadis dan pemuda yang sebelumnya naik kapal pesiar. Saat si penjaga pantai akan membawa naik salah satu pemuda kaya tadi, si pemuda malah dengan bodohnya melepaskan ikatan dan dia jatuh ke lautan. Penjaga pantai akhirnya turun lagi dan membawa dia untuk naik lagi. Sayangnya tali yang mengikat mereka tidak kuat dan hampir terputus. Mereka harus memilih salah satu orang yang harus diangkat dan si penjaga akhirnya berkorban menjatuhkan dirinya ke lautan. Sementara di tempat lain, Yoon-hye dan Man-sik yang terlihat selamat berusaha memanjat tiang listrik. Karena di sana mereka melihat ada tiang listrik lain yang konslet dan tumbang. Benar saja, aliran listrik itu menewaskan puluhan orang yang ada di air. Saat Man-sik naik ke tebing yang lebih tinggi, dia menghanyut namun ternyata ditangkap oleh pamannya yang ternyata ada di dekatnya. Namun sayangnya saat Man-sik berhasil selamat, malah sang paman tertabrak sebuah benda dan hanyut terbawa arus. Profesor Kim dan anaknya yang selamat dari gelombang akhirnya sampai di tempat para tentara dan ibunya berada. Sang anak berhasil diselamatkan dan dievakuasi oleh tentara. Namun si profesor dan mantan istrinya itu tidak sempat diselamatkan dan diterjang oleh gelombang yang datang setelahnya. Beruntungnya ibu dan anak Man-sik, kemudian Dong-sun, Yoon-hye dan Man-sik juga masih bersama. Bencana sudah berakhir dan orang-orang yang selamat saling bergotong royong mencari para korban yang tertimpa reruntuhan maupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
Setelah itu, diadakan upacara pemakaman dan penghormatan bagi para korban yang meninggal, terutama para regu penyelamat yang telah gugur. Anehnya, si Dongsu malah mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani yang telah menyelamatkan 12 orang lainnya. Di akhir film, Mansik pun berhasil menikah dengan Yoonhee setelah mendapatkan restu dari ibu Mansik. Kemudian, film pun berakhir.